Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Hygiene Industry K3 kelas 5C yang akan membahas tentang kasus pabrik produsen tofu di Singapura pada tahun 2019. Kelompok kami terdiri dari Diah Devara Kusumawardani, Safa Sausan, Tifania Hapsari Paramita, dan Deva Putra Widatama. Pertama, kita akan menjelaskan narasi kejadian. Sebuah produsen tofu yang cukup populer di Singapura didenda oleh Singapore Food Agency atau SFA akibat pelanggaran prosedur kebersihan makanan. Diberitakan melalui Mothership pada tanggal 3 November 2019 bahwa pabrik yang bernama Dalfor Food Manufacturing Pte Ltd merupakan produsen yang memasarkan oriental frozen food mulai dari Hakka tofu, vegetarian duck, takua, taupok, egg tofu, dan lain-lain. Pabrik ini didenda karena saat pihak SFA melakukan kunjungan ke pabrik tersebut, terdapat sarang kecoa yang membuat kebersihan pabrik di bawah standar. Akibatnya, pabrik tersebut dikenakan denda sebesar $3.000 Singapura atau sekitar Rp31.020. Seluruh produk makanan yang telah jadi ataupun sedang diproses dibuang oleh pihak SFA serta pabrik diberhentikan sementara. Selanjutnya, implementasi Arab pada kasus tersebut. Yang pertama adalah antisipasi. Antisipasi adalah upaya memperkirakan potensi bahaya kesehatan kerja yang bisa timbul dalam atau dari tempat kerja dengan menggunakan strategi tertentu. Antisipasi yang dapat diterapkan dalam upaya hygiene dan sanitasi untuk pabrik produsen tofu dari hasil penelitian Atmoko tahun 2017 tentang peningkatan hygiene sanitasi sebagai upaya menjaga kualitas makanan dan kepuasan pelanggan yaitu 1. Memastikan kondisi ruangan dan alat-alat dapur selalu dalam keadaan bersih. Yang kedua, mempunyai cukup persediaan air bersih untuk mencuci bahan makanan. Yang ketiga, menyediakan tempat sampah untuk membuang sisa makanan yang tidak terpakai agar tidak ada sampah yang menumpuk lalu disarang oleh vektor. Yang keempat, mempunyai ventilasi yang cukup guna memasukkan udara segar serta mengeluarkan asap dan bau yang kurang sedap. Yang kelima, mempunyai tempat penyimpanan yang baik, tidak tercemar oleh bibit penyakit, serangan serangga, dan tikus. Selanjutnya adalah rekognisi. Rekognisi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dari setiap hazard yang terdapat pada pabrik tersebut. Untuk mengidentifikasi, kita dapat menggunakan metode seperti job safety analysis, sehingga kita dapat mengetahui apa-apa saja yang terdapat pada pabrik. Menurut penjelasan pihak SFA bahwa telah ditemukannya banyak kecoa yang tersebar di seluruh bagian pabrik, ditambah dengan bagian lantai yang rusak, kemudian jamur di dinding dan di pintu, hingga saluran air yang kurang bersih. Mengenai penemuan tersebut, hazard paling dominan adalah hazard biologi, dengan kebersihan yang sangat kurang, sehingga menimbulkan banyaknya hazard biologi. Dengan terdapat penemuan tersebut, maka produsen tofu harus memiliki manajemen risiko yang tepat, sehingga dapat mengurangi dari hazard yang ada. Jika dilihat, tersebar kecoa hingga seluruh ruangan, ini merupakan hazard biologi. Dapat menimbulkan risiko munculnya penyakit bagi para pekerja. Lalu lantai yang rusak dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja, dan terdapat jamur di dinding dan di pintu hingga saluran air yang kurang bersih. Ini merupakan hazard biologi sehingga dapat menimbulkan risiko penyakit akibat kerja. Selanjutnya, saya akan membahas tentang evaluasi. Nah, untuk evaluasi sendiri ini merupakan tahapan penilaian di lingkungan kerja yang dilakukan dengan pengukuran, pengambilan sampel, dan analisis di laboratorium secara kuantitatif dan terinci, serta membandingkan hasil pengukuran tingkat bahaya dengan standar yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan evaluasi.
Nah, yang pertama mengetahui tingkat risiko, lalu yang kedua mengevaluasi program pengendalian yang sudah dilaksanakan, lalu yang ketiga memastikan apakah suatu area aman untuk dimasuki pekerja, lalu yang keempat mengetahui pajanan pekerja, selanjutnya memenuhi peraturan atau aspek legal, dan yang terakhir mengetahui jenis dan besaran hazard secara lebih spesifik. Nah, evaluasi yang akan dibahas adalah evaluasi di pabrik produsen tofu Singapura. Nah, untuk evaluasinya sendiri ini yang pertama ada perusahaan harus memastikan seluruh pekerja dalam keadaan bersih sebelum bekerja atau memasuki pabrik. Lalu yang kedua, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap kebersihan pegawai dan kebersihan tempat. Lalu yang ketiga, menyediakan ventilasi udara yang cukup agar bau tidak sedap dan asap tidak berkumpul di dalam pabrik. Selanjutnya, yang keempat ada menyediakan tempat pembuangan khusus untuk membuang sisa bahan makanan yang sudah tidak terpakai. Lalu yang kelima, mengadakan piket setiap hari sebelum pulang kerja yang dilakukan bergantian oleh para pegawai atau petugas kebersihan. Lalu yang terakhir, dipastikan semua keadaan bahan baku dan alat yang digunakan selalu dalam keadaan bersih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengendalian. Pengendalian tersebut berpacu pada hierarchy of controls yang terdiri dari eliminasi dan substitusi, kemudian engineering controls, kemudian administrative control, dan juga PPE atau personal protective equipment. Pengendalian yang pertama yaitu eliminasi, yang dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida atau insektisida untuk membunuh serangga. Atau kegiatan ini sering dikenal dengan pest control, yaitu pembasmian hama yang dilakukan dengan fogging atau pemberian bahan kimia lainnya. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu substitusi. Pencahayaan yang menggunakan bola lampu uap natrium atau lampu kuning yang menarik serangga dapat digantikan dengan jenis lampu pijar standar. Kemudian, penyimpanan bahan makanan menggunakan kardus dapat digantikan dengan wadah penyimpanan yang sulit untuk ditembus serangga, seperti polipropilen. Pengendalian yang ketiga yaitu dengan engineering control. Dibutuhkan ventilasi yang baik dan juga sinar matahari yang cukup untuk mencegah ruangan menjadi gelap dan lembab. Ruangan yang gelap dan lembab dapat memicu sarang perkembangbiakan kecoa. Kemudian, penurunan suhu ruangan penyimpanan hingga 5 derajat Celcius guna mencegah perkembangbiakan kecoa. Lalu, semak-semak minimal berjarak 10 meter dari fasilitas, karena pada cuaca yang buruk kecoa akan berpindah dari semak-semak ke dalam ruangan. Lanjut, pengendalian yang keempat yaitu dapat dilakukan dengan administrative control, dengan menerapkan Standard Operating Procedure atau SOP mengenai kebersihan lingkungan kerja. Kemudian, menetapkan jadwal rutin pemberian pestisida atau insektisida melalui kegiatan pest control. Lalu, dapat ditambahkan juga poster promosi kesehatan untuk menjaga kebersihan diri dan juga tempat kerja. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian dengan PPE atau Personal Protective Equipment, yang dapat dilakukan dengan menggunakan pakaian panjang yaitu lengan dan celana untuk menghindari gigitan serangga. Lalu juga dapat menggunakan gloves atau sarung tangan untuk menjaga kebersihan taman dari bakteri.